isu kebijakan energi di Provinsi Sumatera Barat yang kita tahu sudah ada Perda 7 2017 Perda 11 nomor tahun 2019 kalau nggak salah ya, tentang rencana umum energi daerah. Nah ini kita lihat gitu, mungkin Bapak Ibu yang dari dinas tahu tentang implementasi Perda ini. Jadi apa yang kurang dari Perda ini gitu, atau bagaimana Perda ini sejauh ini sudah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan pengelolaan energi di Sumatera Barat. Nah itu makanya Bapak Ibu dari dinas kita undang untuk bisa memberikan gambaran itu. Jadi kita mengisi gap. Jadi itu klasifikasi pertama. Jadi tentang kebijakan energi di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua adalah klasifikasi dari sisi apa persoalan energi yang berlangsung di Sumatera Barat sejauh ini. Apakah persoalan gas emisi sudah menjadi isu baik dari aktivis maupun dari Pemda ya di dalam mencoba menurunkan program-program kerjanya gitu. Apakah berusaha untuk menanam pohon, apakah berusaha untuk mengganti lingkungan yang rusak agar gas emisi tidak kalau istilah Pak Emil Salim itu zero net carbon energy capture, carbon capture storage. Nah itu gimana tuh? Ya, jadi itu klasifikasi kedua tentang memahami isu energi di Sumatera Barat, terutama gas emisi, kemudian juga bagaimana perannya di dalam mengelola sumber-sumber daya, mengelola perilaku masyarakat yang merusak alam, gitu. Nah yang ketiga tentu dipikirkan yang klasifikasi investasi energi di Sumatera Barat sejauh ini seperti apa. Dan kita ngomong energi ternyata kita nggak mau klasifikasi. Ini kan solusi ya, pemanfaatan energi ya. Kita tahu ada supreme energi, tapi yang lain bagaimana gitu. Apakah potensinya terus digali? Meskipun supreme energi bilang masih ada 17 titik, tapi kan semuanya supreme energi. Energi yang lain mana yang terbarukan itu? Nah ini klasifikasi ketiga, investasi energi terbarukan di Sumatera Barat. Potensi investasi energi terbarukan di Sumatera Barat. Nah yang ketiga itu adalah, yang keempat adalah isu tentang konflik. Ya, isu tentang konflik energi di Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Masyarakat ada resistensi tidak tentang itu. Ya, yang kebetulan saya juga mengajar di salah satu mata kuliah tentang politik lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Itu ada namanya paradigma ekologi politik. Ya, jadi paradigma yang menempatkan ekologi sebagai paradigma yang menempatkan ekologi sebagai dasar membangun politik pengelolaan sumber daya. Tapi ekologi politik ini buruk sebab dia tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa menolak segala bentuk kebijakan pemerintah yang menggunakan sumber daya alam di mana masyarakat itu tinggal. Misalnya ini kan aku ada lagi sekarang rapat kita juga rapat. Oh gitu. Yang mimpin FGD ini bisa ya? Ya karena masalah akreditasi. Ini Pak Fajar lah itu. Tolong tahu ya. Sambil duduk juga nggak apa-apa. Oke Pak. Ya. Iya Prof. Jadi itu mengenai jadi ekologi politik itu tidak bagus karena misalnya kayak misalnya Supreme Energy membangun kan kemudian membutuhkan sebuah
wilayah yang luas ya, berapa hektar itu, kan berarti tanah wilayah kena gitu ya. Nah itu dari sisi ekologi politik pemerintah bagus, tapi rakyat sebetulnya harus menerima kebijakan itu apa adanya, ya direlokasi lah dan sebagainya. Tapi kemudian muncul satu paradigma baru namanya ekopopulisme. Jadi gerakan masyarakat untuk menyeimbangkan paradigma ekologi politik. Jadi masyarakat tidak harus menjadi korban. Kalaupun masyarakat, contoh ekopopulisme itu adalah munculnya gerakan-gerakan melawan kebijakan pemerintah di bidang ekologi, atau khususnya kalau ini energi, yang membuat mereka tidak miskin gara-gara kebijakan itu. Nah kemudian dengan dua ini maka terjadilah keseimbangan. Jadi pemerintah harus melihat dua paradigma ini, tidak 100% ekologi politik, tapi juga harus melihat ekopopulisme. Kasus masyarakat yang menentang atau resistensi terhadap kasus ekologi ini sudah ada di India, di Brazil, kemudian di Meksiko, ya, kemudian di Nigeria, di Afrika, ya, yang menentang kebijakan pemerintah untuk eksploitasi besar-besaran energi yang ada di wilayah itu. Nah ini kemudian jadi dengan demikian mesti dicari solusi, jangan sampai kebijakan pemerintah bidang energi ini selalu berdasarkan kepada kepentingan politik dengan alasan memanfaatkan ekologi gitu. Iya. Tapi juga harus memikirkan masyarakat yang namanya ekopopulisme. Nah ini harus kita ungkapkan nih di persoalan kita membicarakan ini, mungkin bisa masuk ke kebijakan nanti ya. Tapi ini bisa juga perlihatkan sampai sejauh mana masyarakat sudah itu adalah isu peran perguruan tinggi. Nah ini yang tadi kelihatan sudah ada di peran Universitas Andalas. Jadi nanti ditempatkan ke situ. Nah isu peran perguruan tinggi, ya tadi menyiapkan expert, kemudian perguruan tinggi. Sebelum saya lupa, balik lagi ke isu kebijakan. Jadi harus ada isu namanya energy sensitive atau ecological sensitive policy, policy yang sensitif terhadap ekologi. Jadi jangan sampai setiap kebijakan itu yang menghancurkan ekologi dan masyarakat. Kemudian, tentu kalau bicara ekologi itu ekosistem ya, ekologi, ekosistem, energi, semua itu jadi satu. Ya isu perguruan tinggi ya, perguruan tinggi memainkan peran di dalam menyediakan kajian, expert, dan tentu juga adalah solusi ya. Jadi perguruan tinggi tidak hanya kaji, ini loh, dan itu solusi urusan masing-masing. Ya menurut saya pemerintah perguruan tinggi harus bisa menyiapkan expert, melakukan kajian dan menjadi solusi. Nah yang terakhir isu kelima ya. Isu kelima itu tadi konflik sudah masuk. Nah isu kelima ini adalah tentang langkah konkret, isu tentang tindak lanjut konkret. Nah tindak lanjut konkret ini menurut saya satu adalah diadakan semacam pemerintah dan stakeholders energi melakukan urun rembuk lagi tentang bagaimana mengelola energi terbarukan di Sumatera Barat. Ini tadi saya ngomong energi ini semua dalam kepala saya konsepnya energi terbarukan ya Bapak Ibu. Jadi bukan energi umum tapi energi yang terbarukan. Kemudian yang kedua adalah khusus untuk perguruan tinggi membuka satu program studi yang dibutuhkan menciptakan expert itu ya melalui prodi energi terbarukan. Kalau istilah saya prodi energi terbarukan Pak Fajar. Apakah Pak Fajar bisa nama lain? Ya itu bisa, silakan tapi dia fokus kepada bagaimana mencari kajian tentang energi terbarukan. Nah yang ketiga langkah konkret itu adalah kerjasama pentahelix itu yang klise ini, tapi Bapak Ibu sudah tahu. Jadi pemerintah, perguruan tinggi, swasta, pelaku industri atau stakeholders lainnya, yaitu semua harus kita bangun dalam mengembangkan kajian tentang energi terbarukan. Saya kira itu yang perlu kita mungkin bisa fokuskan